Selamat siang rekan-rekan Sargup di seluruh Nusantara. Kali ini saya berada di Desa Gretek. Di sini saya berziarah ke makam dari Senopati Giri Kedaton, yaitu Syekh Huriyati, yang mana beliau adalah senopati dari masa kepemimpinan Raja Giri Kedaton yang ke-6, yaitu Susunan Agung Inggiri. Makam ini berada di Desa Gretek, yang masih dalam Kecamatan Duduk Sampean, Gresik ya. Lokasi makam juga berada di tengah-tengah area dari perkampungan warga, dan di area ini adalah area makam tersendiri ya, ada makam khusus, jadi bukan di area makam umum dari warga desa Gretek. Di sini ada beberapa makam, yang mana makam yang berada di sini adalah makam dari Huriyah, dari beliau ya, makam dari para putra-putra beliau, dan juga ada salah satu makam dari Jagapatinya Giri Kedaton yang menjadi pandegonya Pangeran Senopati. Adapun beliau, Pangeran Senopati, diangkat menjadi seorang Senopati Giri Kedaton pada tahun 1634 Masehi, ketika ada perselisihan atau ada kesalahpahaman antara pihak Susunan Agung, atau yang kemudian hari dikenal dengan Sultan Agung Mataram, dengan Susunan Agung Giri, atau yang kemudian hari dikenal dengan nama Panembahan Agung Giri. Kesalahpahaman itu akhirnya membuat suatu peperangan, adanya penyerangan dari Sultan Agung Mataram atau Susunan Agung Mataram kepada pihak Giri Kedaton. Ketika itu Pangeran Huriyati ditunjuk sebagai pemimpin dari para laskar prajurit santrinya Giri Kedaton untuk menghalau, membendung, dan melawan penyerangan dari para prajurit Mataram Susunan Agung tersebut. Ketika pertempuran pertama telah selesai pada tahun 1634 Masehi, itulah Pangeran Huriyati diangkat sebagai senopatinya Giri Kedaton yang memegang tampuk kepemimpinan para prajurit santri Giri Kedaton di masa Panembahan Agung tersebut. Beliau, Pangeran Senopati, membawai beberapa dari para punggawa andalan Giri Kedaton. Di antaranya adalah Jagapati atau Jagapatinya Giri Kedaton, kemudian Jagabaya, Jagasatru, dan juga Jagareksa. Pak, nggih. Untuk di setiap para pandego, 4 pandego tersebut, setiap satu pandego membawai 1000 prajurit santri Giri Kedaton. Dan yang paling utama adalah Kiai Jagapatinya. Kiai Jagapati makamnya berada di sebelah utara kanan dari makam Pangeran Senopati. Inilah makam beliau, Pangeran Senopati atau Syekh Huriyati ya. Dan tangan kanan beliau adalah Kiai Jagapati yang ada di depan itu makamnya ya.
Setelah selesai penyerangan pertama atau pertempuran pertama antara Giri Kedaton dan Mataram, kemudian setelah pengangkatan Pangeran Wuryadi sebagai senopati Giri Kedaton, maka diperintahkanlah untuk membangun benteng pertahanan sebagai benteng pertama akses masuk ke wilayah Giri Kedaton. Di beberapa titik yang ada di gedung benteng atau gedung banteng sekarang ya tersebut, ditempatkanlah beberapa para punggawa dari Pangeran Senopati. Jadi di gedung benteng tersebut ditempatkan Kiai Jagabaya dan juga Kiai Jagasatru. Kemudian untuk Kiai Jagareksa berada di desa Mbetiting kalau nggak salah ya, yang mana di situ ada makam yang dikenal dengan makam Jurit. Kebesaran nama Pangeran Senopati pada waktu itu, beliaulah yang menjadi benteng utama dari Giri Kedaton di masa adanya perselisihan ya, terjadi kesalahpahaman antara Mataram Sultan Agung dan juga Giri Kedaton. Pangeran Senopati inilah yang menjadi peran utama baik ketika dalam membendung dari serangan Mataram, dan juga beliaulah yang berhasil mendamaikan perseteruan atau perselisihan antara Susuhunan Agung Mataram dan Susuhunan Agung Giri Kedaton. Beliaulah yang berhasil menyelidiki adanya kesalahpahaman antara Mataram dan Giri Kedaton, yang mana dalam penyelidikan tersebut ditemukanlah ujung dari atau tokoh utama dari adanya perselisihan tersebut, yaitu dari Patih Notoprojo, salah seorang pembesar atau pejabat juga, pejabatnya Susuhunan Agung Mataram, yang ketika itu memang beliau tidak menghendaki atau tidak setuju dengan rencana ya, dengan rencana ataupun dengan kebijakan dari Susuhunan Agung yang ketika itu meminta bantuan ke Giri Kedaton ya, meminta bantuan pasukan ke Giri Kedaton untuk membantu Susuhunan Agung dalam melakukan agresi penyerangan ke Batavia untuk melawan VOC. Jadi Notoprojo ketika itu memang membuat sabotase. Jadi ketika Sandi Purwa yang dikirim atau pembawa pesan ya, yang dikirimkan dari Mataram ke Giri dengan membawa surat dari Susuhunan Agung, ketika sampai di Giri, surat tersebut diberikan kepada Susuhunan Agung Giri, dan Susuhunan Agung Giri memberikan balasan kepada Susuhunan Agung Mataram, yang isinya di surat tersebut adalah Giri Kedaton atau Susuhunan Agung Giri Kedaton bersedia untuk membantu Susuhunan Agung Mataram dalam melakukan rencana melakukan agresi penyerangan ke Batavia untuk melawan VOC. Giri Kedaton ketika itu bersedia untuk memberikan bantuan pasukan sebanyak 777 prajurit santri Giri Kedaton. Surat tersebut yang ditulis oleh Susuhunan Agung Giri Kedaton diberikan kepada sang pembawa pesan tersebut untuk dibawa ke Mataram dan disampaikan untuk diberikan kepada Susuhunan Agung Mataram. Nah, surat itulah yang kemudian ketika dibawa oleh sang pembawa pesan di Desa Mantup dihadang oleh beberapa orang pejabat-pejabat Mataram yang memang tidak menyetujui rencana dari Susuhunan Agung Mataram untuk menyerang ke Batavia. Jadi surat tersebut disita oleh Notoprojo atau Patih Notoprojo dan diganti dengan tulisan dari Notoprojo sendiri yang isinya
adalah yang menjadi kebalikan dari apa yang telah ditulis oleh Susunan Agung ing Giri. Karena itulah akhirnya menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, terjadinya perselisihan, hingga menyebabkan atau menimbulkan penyerangan dari Mataram. Setelah semuanya diklarifikasi dan kedua belah pihak akhirnya mengetahui bahwasanya ada kesalahpahaman, maka beliau Pangeran Senopati inilah yang menjadi peran utama dalam melakukan klarifikasi dan juga perdamaian antara Susunan Agung ing Mataram dan Susunan Agung ing Giri. Yang ketika itu Susunan Agung ing Mataram karena merasa memang mengetahui kalau ini adalah suatu kesalahpahaman, beliau sempat memang ketika itu tidak berani untuk datang ke Giri Kedaton. Karena itulah beliau meminta bantuan kepada Pangeran Pekik, ya, Pangeran Pekik, yang mana Pangeran Pekik memang masih Duriya dari Kanjeng Susunan Ampel, untuk datang ke Giri Kedaton guna menyelesaikan permasalahan terjadinya kesalahpahaman penyerangan dari Mataram ini. Jadi ketika di masa Pangeran Pekik itu tidak benar secara yang mengatakan bahwa Pangeran Pekik ini menyerang Giri Kedaton dan meruntuhkan Giri Kedaton dan semacamnya atau yang lainnya, seperti yang sudah dijelaskan ketika di banyak sejarah-sejarah yang sudah di medsos. Nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Ajeng ping saben ta? Nggih. Oh, nggih. Iya, jadi singkat ceritanya seperti itu, rekan-rekan. Setelah semuanya telah selesai, kemudian terjadi perundingan damai. Susunan Agung yang Mataram kemudian diberikan janji keamanan penuh untuk bisa datang ke Giri Kedaton. Maka beliau dikawal oleh Pangeran Senopati, ya, untuk menuju ke Giri Kedaton. Kemudian klarifikasi dengan Susunan Agung ing Giri Kedaton. Hasil dari perundingan tersebut adalah damai, karena memang terjadi kesalahpahaman, dan yang menjadi aktor utama yang menjadikan perselisihan ini adalah Patih Notoprojo, dan yang mana Patih Notoprojo ini ternyata ketika itu sudah tewas ketika diperintahkan untuk melakukan penyerangan ke Batavia. Hasil perundingan ketika di Giri Kedaton, Susunan Agung ing Giri Kedaton dan Susunan Agung ing Mataram, beliau berdua saling memberikan hadiah, ya, sebagai tanda persahabatan ataupun ikatan kekeluargaan. Jadi Susunan Agung ing Giri Kedaton memberikan hadiah kepada Susunan Agung ing Mataram berupa pendirian loji di pelabuhan Gresik, yang mana memang ketika itu sangat dibutuhkan oleh Susunan Agung Mataram untuk memulihkan kembali perekonomian Mataram setelah banyak pengeluaran yang dilakukan ketika dalam aksi penyerangan ke Batavia. Kemudian Susunan Agung ing Mataram memberikan hadiah kepada Susunan Agung ing Giri, ya, dengan memberikan tanah atau memberikan tempat atau wilayah, ya, di Sidogiri, dulu Sidogiri, yang sekarang sudah berubah namanya, ya, menjadi nama Wonogiri. Jadi itulah hasil dari perundingan yang dicapai ketika di Giri Kedaton. Ketika itu maka Susunan Agung ing Giri Kedaton mengumumkan kepada semua khalayak masyarakat dan juga para pembesar di Majapahit ketika itu bahwasanya tidak ada perselisihan lagi antara Mataram dan Giri Kedaton. Adapun kejadian penyerangan yang telah terjadi itu disebabkan karena adanya kesalahpahaman, ya, karena ada aktor di balik itu, dan semuanya sudah selesai.
Kemudian diumumkanlah bahwa Susunan Agung ing Giri Kedaton memberikan tempat, ya, memberikan tempat dengan membangunkan loji yang ada di Pelabuhan Gresik untuk Susunan Agung ing Mataram. Nah, jadi pemberian hadiah di antara keduanya ini sebagai simbol bahwasanya adanya kerekatan hubungan, ya, kekeluargaan antara Mataram dan juga Giri Kedaton. Sebagaimana leluhur-leluhur beliau dulu memang Mataram, ya, pendirian Mataram atau Raja Mataram itu memang juga masih dzurriyyah dari Giri Kedaton. Jadi sejarah yang banyak beredar tentang peruntuhan Giri Kedaton, Susunan Agung ing Giri Kedaton kemudian ditahan, ditawan, dipenggal anak-anak cucunya, ada keturunannya, Susunan Agung ing Giri itu semuanya dibunuh, semuanya itu tidak benar. Semuanya itu tidak benar, ya. Jadi itu suatu sejarah yang memang dibuat tanpa dasar dari keluarga-keluarga Giri Kedaton. Yang ada adalah perdamaian, ya, tidak ada lagi perselisihan. Dan bahkan ketika selesai di Giri Kedaton, di kemudian hari Susunan Agung ing Giri Kedaton diminta untuk datang ke Mataram, dan ketika di Mataram, Susunan Agung ing Mataram menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya Susunan Agung ing Mataram memberikan hadiah kepada Susunan Agung ing Giri dengan memberikan tanah atau wilayah yang ada di Wonogiri. Dan di situ di Mataram, Susunan Agung ing Mataram memberikan sebuah gelar kepada Susunan Agung Giri dengan nama Panembahan Giri Agung Kedaton. Pemberian nama ini bukan berarti beliau ini berada di bawah atau pangkatnya di bawah dari Susunan Agung Mataram, bukan. Akan tetapi justru gelar pemberian Panembahan Agung Giri Kedaton ini yang diberikan oleh Susunan Agung Mataram ini adalah sebagai simbol bahwa Giri Kedaton adalah sedulur tuwone Mataram, dan beliau tetap menjadi ulamanya nomor satu di Jawa sebagai kerajaan Kasunanan Islam di Jawa. Jadi karena itulah peran besar dalam perdamaian antara Mataram dan Giri Kedaton diprakarsai oleh seorang waliullah juga, ya, dan beliau juga menjadi seorang patih yang masyhur dengan gelar Pangeran Senopati. Jadi saya bertemu dengan juru kunci dari makam Pangeran Senopati atau Dzurriyyati ini, ya. Beliau Pak Asmane sinten, Pak? Pak Raji. Pak Raji. Ya, Pak Raji ini adalah warga Desa Kretek, dan beliau adalah kuncinya atau juru kuncinya dari makam Pangeran Senopati yang luar biasa ini. Jadi saya akan tanya kepada Pak Raji, ya, sedikit. Saya akan minta informasi dari Pak Raji. Ya, Pak Raji, apa masih ingat untuk penemuan pertama makam dari Pangeran Senopati ini tahun berapa? Itu sudah pembukaan beliau pertama atau penemuan pertama atau bagaimana? Penemuan pertama, ya. Jadi sudah haul pertama itu, ya. Ketika setelah ditemukan baru diadakan haul pertama pada tahun 2019 atau 2020, ya? 2019. 2019. Jadi setelah penemuan
2019 kemudian diadakan haul pertama ngoten nggih. Berarti ini sudah di haul berapa kali Pak Haji? 3 kali ya. Oh, berarti sudah 3 kali. Berarti sudah 3 tahun nggih. Sudah 3 tahun berarti ini. Nah, untuk apa? Kegiatan biasanya kegiatan rutin yang ada di makam ini, biasanya warga itu atau ada peziarah kalau ke sini itu hari apa aja berarti? Kalau biasanya apa ada hari-hari tertentu apa? Gimana? Biasanya orang-orang sini kalau sudah ya malam kecuali hari malam Jumat pagi bukan diadakan dan malam Jumat itu di antara pandemi kemarin kan ada aturan dari pemerintah ya sampai sekarang pun ya berjalan cuma ya agak seperti dulu Itu ya terbatas ya istilahnya ya karena pandemi ya. Oke. Jadi banyak juga peziarah yang datang ke sini dari luar daerah sini Pak Haji. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Baik Pak Haji, kalau begitu untuk haulnya itu di bulan apa ya? Di bulan Batamulut ya, Batamulut. Atau apa tanggalnya biasanya itu tanggal berapa atau gitu? ya ada. Nggak tentu ya. Yang pasti di bulan Batamulut ya Pak Haji ya. Oke, siap. Kalau mama ada ziarah ke sini 24 jam itu anu ya Pak Haji, jenengan standby di rumah siap ya untuk ngantar ke sini ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Karena kan biasanya kalau ada rekan-rekan yang dari jauh pengen mengetahui makamnya Pangeran Senopati di sini, kadang malam hari atau apa umpama ya, siap nggih Pak Haji? Insya Allah. Oke. Ya Pak Haji, matur nuwun kalau begitu, matur nuwun. Alhamdulillah. Ya rekan-rekan, itulah perbincangan saya ya dengan Pak Haji selaku kuncen atau juru kunci dari makam Pangeran Senopati ini. Beliau bukannya sebagai pejabat, bukannya sebagai seorang senopatinya Giri Kedaton, senopati paling tangguhnya Giri Kedaton di masa Susunan Agung, kan tetapi beliau juga merupakan seorang aulia karena beliau juga menjadi mursyid Poreko Syatoriahnya Giri Kedaton. Ya, inilah makam beliau, rekan-rekan. Ini ada apa namanya Pangeran Senopati atau Syekh Muryadi. Ya, adapun makam yang ada di depan ya yang terlihat itu adalah makam istri beliau. Istri beliau adalah putri dari Kiai Ageng Karang atau Ki Ageng Karang dari Gunung Karang, Cirebon ya, dari Gunung Karang Cirebon. Adapun yang di sana tadi itu adalah makam putra beliau yang pertama, yaitu Pangeran Sariaji, dan yang di sana paling ujung itu adalah putra beliau yang paling ragil yang bernama Raden Alit ya. Masyhurnya gelar beliau adalah Raden Alit. Beliau wafat pada tahun 1640 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1540 Masehi. Jadi beliau wafat di usia 100 tahun. Ya, sangat luar biasa jasa beliau yang pernah mendamaikan ya antara perselisihan Mataram dengan Kedaton. Baiklah rekan-rekan, mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, dan juga postingan saya ini adalah menjawab request dari banyaknya rekan-rekan yang ingin mengetahui tentang kesejarahan Giri Kedaton ya dan Mataram ketika terjadi perselisihan tersebut, dan juga request dari rekan-rekan yang ingin mengetahui tentang
bagaimana peran dari Sang Pangeran Sanopati Giri Kedaton ini, yang beliau bernama Pangeran Suryadi. Terima kasih. Salam Sarkup Nusantara, salam Sarkup Indonesia Pramuka. Salam satu nisan, salam pasir kuburan, macan abang, wangsa kiri kedapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumebyar ing